Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-391, dengan judul Merebut Esensi Tuhan. Langsung ke dalam alurnya. Darah menetes dari tubuh perwujudan domain. Separuh tubuhnya telah terbelah di bahu karena seberkas cahaya itu. Sejumlah besar darah dan beberapa simbol beterbangan, mewarnai langit menjadi merah. Ini, semua orang menjadi tercengang. Bagaimana mereka bisa meramalkan bahwa hal semacam ini akan terjadi? Perwujudan domain yang tinggi dan perkasa, yang mewakili hukum dan ketertiban tempat ini, sebenarnya diiris oleh seseorang. Di langit, cakram ilahi bersinar dan dengan lembut bergoyang. Tempat itu segera menjadi tidak jelas. Laki-laki misterius itu memuntahkan darah dari mulutnya, jelas bahwa biaya menggunakan artefak berharga ini juga cukup signifikan. Semua orang ngeri. Mereka sekarang yakin bahwa artefak magis yang kacau ini bahkan tidak menunjukkan apapun yang mendekati kekuatan maksimumnya. Kekuatan ilahi yang sebenarnya seharusnya berada pada level yang terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Lagi pula, hanya beberapa simbol di atasnya yang menyala. Sisanya bahkan tidak digunakan. Di atas cakram ilahi itu, simbol kuno memenuhi permukaannya seperti buku surgawi. Namun, hanya sedikit dari mereka yang berkedip-kedip karena cahaya. Seberapa menakutkan artefak berharga ini. Hati para ahli tertinggi semuanya bergetar. Biarpun leluhur mereka, para dewa dan iblis sejati bangkit kembali, mereka mungkin masih akan terguncang oleh pemandangan ini. Artefak magis semacam ini terlalu langka. Demikian pula, setiap orang merasa sulit untuk membayangkan dengan tepat kekuatan besar seperti apa yang membuat cakram ilahi ini terbelah, sehingga hanya tersisa seperenam darinya. Apapun itu pasti sangat menakutkan. Api ilahi melonjak. Laki-laki di dalam dengan cepat terbang bersama dengan piringan ilahi untuk menekan perwujudan domain. Dia bergegas turun terlebih dahulu, dan bersama dengan surga yang meluap-luap kekuatan ilahi, dia mulai menekan ke bawah. Dengan suara hong, seluruh dunia gemetar. Semua jenis simbol melonjak seperti gunung berapi yang berapi-api. Tempat ini meledak menjadi aksi, berubah menjadi lautan simbol primordial. Namun, yang sangat mengejutkan adalah perwujudan domain yang telah diiris di bahu belum mati. Sebaliknya, matanya mulai terbakar dengan pancaran yang lebih tajam. Setengah bagian atasnya bergeser keluar, dan untuk bagian bawahnya, itu menyala di lokasi aslinya. Astaga! Semua orang berteriak ketakutan. Setengah bagian atas tubuh perwujudan domain berubah menjadi jenis kekuatan yang paling mendasar. Rantai keteraturan ilahi mulai meledak satu demi satu. Mereka terhubung bersama untuk membentuk bola cahaya yang gemerlap. Ini, semua orang dengan cepat terbang mundur. Fluktuasi ini terlalu menakutkan. Tubuh perwujudan domain berubah menjadi hukum alam primordial aslinya. Bagaimanapun, dia awalnya terbentuk dari hukum di tempat ini. Dia sekarang berencana menggunakan sisa tubuhnya untuk menekan dan membunuh laki-laki misterius itu. Simbol terukir di udara satu demi satu. Mereka membawa cahaya yang menyala-nyala bersama mereka, menerangi langit dalam nyala api dan mengguncang seluruh langit. Ledakan hebat terdengar. Ekspresi pria misterius itu berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa perwujudan domain akan begitu kuat. Seolah-olah gua dewa yang luar biasa meletus dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Rantai ilahi yang tampak lebih realistis daripada yang terbentuk dari emas dewa dihancurkan dengan suara hualala. Mereka dengan cepat terbang keluar dan membungkus tubuhnya seperti rolet. Mereka mencoba merebut esensinya. Puh! Darah bermekaran dari tubuh laki-laki misterius itu. Daging bahunya telah ditusuk langsung oleh salah satu rantai divine berkilauan yang kuat. Ini, pertempuran sedang diputarbalikkan. Seseorang berkata dengan tenang.
Rantai keteraturan perwujudan domain itu sangat mengerikan. Begitu mereka memasuki tubuh, itu akan meledak. Lupakan tentang daging, bahkan logam yang paling kokoh pun akan hancur. Kaca. Ada banyak rantai dewa yang melesat menuju cakram yang bersinar itu, mengikatnya dengan kuat. Istirahat. Perwujudan domain berteriak. Dia ingin menghancurkan laki-laki misterius dan juga merebut artefak magis yang kacau ini. Item ini terlalu kuat, sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan hukum realem dewa kekosongan dan merusak tempat ini. Gabeng. Rantai tatanan ilahi yang berputar di sekitar cincin tanduk dewa semuanya putus. Ini tidak dicapai melalui niat laki-laki misterius, melainkan karena getaran otonom dari artefak magis. Energi yang mengalir ke medan perang sangat mengerikan sehingga secara langsung membuat tubuh banyak orang menjadi lemah. Dengan suara terakhir, segmen terakhir dari rantai keteraturan ilahi berubah menjadi cahaya yang mengalir, menghilang dari tempat ini. Seberapa menakutkan energi ini, bahkan hukum alam dewa kekosongan tidak bisa mengatasinya. Rantai-rantai itu dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatannya yang tak ada habisnya, tidak menyisakan apapun. Di saat yang sama, rantai yang menembus laki-laki misterius itu juga berubah menjadi gerimis cahaya, menghilang dari tempat ini. Di bawah serangan Divine Disk, itu tidak bisa melukainya. Benda ini terlalu kuat. Ada hubungan yang tercipta dengan darah laki-laki itu, memungkinkannya melindunginya pada titik penting. Seorang ahli tertinggi menghela nafas. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri. Artefak paling berharga semacam ini sulit ditemukan di seluruh dunia ini, namun akhirnya membentuk hubungan dengan pria ini. Jika dia diberi waktu untuk dewasa, itu pasti akan mengakuinya sepenuhnya. Tidak heran dia bisa melakukan perjalanan melintasi wilayah yang besar dan bahkan memiliki keinginan untuk menangkap peri sekte pengendali surga. Dengan objek ketuhanan semacam ini, dia bisa mengambil apapun yang dia mau. Di kejauhan, riak bisa dilihat di ekspresi peri Yue Chan, dan ini adalah pertama kalinya dia tampak serius. Artefak berharga ini benar-benar merupakan harta karun tertinggi yang dapat mengguncang dunia. Perwujudan domain berhenti cukup jauh. Wajahnya sangat sedih. Dengan artefak magis yang kacau di sini, serangannya menjadi tidak efektif, membuatnya sangat tidak nyaman dan khawatir. Saat ini, semua orang sangat terintimidasi oleh pria misterius itu. Mereka juga tidak bisa berkata-kata pada perwujudan domain. Dia sudah kehilangan separuh tubuhnya, namun dia tampaknya masih baik-baik saja. Darah menetes sedikit demi sedikit dari langit, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Satu-satunya hal yang bisa dilihat di wajahnya adalah ekspresi mendung. Sepertinya aku meremehkanmu. Layak menjadi keinginan dunia ini, tidak mudah dihancurkan dan sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan inti Anda. Namun, Anda menjadi lebih kuat hanya berarti rampasan saya akan menjadi lebih besar. Anda benar-benar pantas untuk dikenal sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa, kata laki-laki dalam nyala api ilahi. Semua orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar sombong, berani mengatakan kata-kata seperti ini ke arah perwujudan domain. Jika itu hari lain, semua orang pasti akan mengejeknya, namun sekarang, mereka semua diam. Dia memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Cahaya warna-warni ilahi bersemi. Setengah bagian bawah perwujudan domain bersinar dan mulai merekonstruksi dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia dikembalikan ke keadaan aslinya. Mata kerumunan itu membelalak. Hati mereka semua gemetar. Dia benar-benar pantas disebut perwujudan domain. Dia sebenarnya luar biasa ini. Kehilangan separuh tubuhnya tidak berarti apa-apa, karena dia bisa segera memulihkannya. Kekuatan macam apa ini? Para ahli tertinggi juga memperhatikan dengan cermat, tetapi segera setelah itu,
mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Setengah bagian bawah mereformasi melalui hukum di tempat ini. Banyak rantai dewa bergegas untuk mengisi dan merekonstruksi tubuhnya. Ini adalah alam dewa kekosongan, tempat kelahiran perwujudan domain, dan sebagai hasilnya, dia secara alami terbentuk dari hukum dunia ini dan dapat dengan mudah mengisi dirinya sendiri. Kekuatan ini membuatnya praktis tak tertandingi di tempat ini. Membunuh. Perwujudan domain mengeluarkan teriakan lembut. Setelah itu, hamparan warna cemerlang menyala. Bilah tatanan yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti tetesan hujan. Mengerikan sekali. Semua orang yakin akan kekuatannya, dan pada saat yang sama, mereka ketakutan. Jika ada pengamat yang terjebak dalam serangan ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri, karena cakupan serangan ini terlalu besar. Bagaimana orang biasa bisa membela diri? Untuk menahan serangan ini, seseorang harus melampaui dunia ini. Mereka harus ikut campur dan membebaskan diri dari hukum di tempat ini. Seorang tetua tertinggi berbicara dengan ekspresi serius. Namun, berapa banyak orang yang memiliki kekuatan semacam ini? Mungkin hanya individu yang mempesona seperti dua saudara batu. Mereka memiliki kekuatan untuk mengganggu tatanan dunia ini, jika tidak, mereka tidak akan diundang ke medan perang langit. Namun, berapa banyak orang seperti mereka yang ada di dunia ini? Weng. Dis ilahi bersinar dan mulai melepaskan kabut utama. Itu mengelilingi laki-laki itu, melindunginya di dalam. Lampu-lampu berwarna cerah beterbangan, bilah rangka dihancurkan, tetapi tidak bisa menembus kabut. Bagaimanapun juga, hukum ilahi sangat kuat. Meskipun dibatasi sedikit di sini, itu masih menakutkan. Mata laki-laki di dalam api ilahi meledak dengan cahaya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Namun, yang disebut tubuh abadi Anda masih belum cukup baik di depan artefak berhargaku. Dia sangat percaya diri. Matanya berputar dengan cahaya, dan cahaya merah menyala di sekelilingnya melonjak, membawa serta niat membunuh yang luar biasa. Di matanya ada pemandangan mengerikan dari 6 inkarnasi Dao. Makhluk surgawi, rumput, pohon, dan semua jenis benda berputar-putar di dalam, dan bahkan bintang-bintang besar berputar-putar di dalam. Fluktuasi yang dilepaskan terlalu menakutkan. Itu mengguncang langit yang luas. Sementara itu, darah terus mengalir keluar dari tengah telapak tangannya menuju harta karun, membuatnya bersinar lebih cemerlang. Kekuatan ilahi yang meletus sebagai akibatnya sepertinya hampir menghancurkan seluruh dunia ini. Semua orang terkejut menemukan bahwa di atas cakram klakson itu, dua pola lagi menyala. Meski tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah yang ada, jumlah kekuatan ini cukup untuk membuat takut semua orang di sini. Pertempuran hebat telah dimulai. Laki-laki dalam api ilahi juga tahu bahwa hanya dengan melampaui hukum di tempat ini dia bisa membunuh perwujudan domain dan merebut jejak aslinya. Hanya artefak magis yang kacau ini yang memiliki kekuatan untuk menang. Ekspresi perwujudan domain berubah. Dia kemudian melakukan gerakannya dengan kekuatan penuh. Tubuhnya menjadi tidak jelas, berubah menjadi bola cahaya simbol yang besar. Itu memadat di dunia ini dan mengeluarkan suara beresonansi. Untuk mengganggu dunia ini, tekan. Suara yang luar biasa ini tidak hanya mengguncang semua orang, tetapi sebenarnya itu adalah sejenis hukum verbal. Itu adalah teknik suara. Ini adalah tabrakan yang hebat. Kedua belah pihak mengeluarkan semua yang mereka miliki. Area ini terendam di bawah simbol-simbol primordial, dan semua itu adalah tipe kekuatan yang paling mendasar. Jelas bahwa Chaotic Disc pasti memiliki keuntungan. Itu melebihi hukum di tempat ini, membuat semua orang ketakutan. Bahkan perwujudan domain terluka, dengan tubuhnya terbelah beberapa kali dari serangan ini. Namun, ini adalah tempat kelahiran perwujudan domain, dan dengan demikian dia bisa tanpa henti memulihkan tubuhnya.
Sementara itu, meskipun laki-laki dalam api suci memiliki artefak paling berharga, dia masih mengalami kerusakan. Darah keluar dari mulutnya. Bawalah lebih banyak pengorbanan. Dia berteriak. Para pengikutnya mengambil tindakan. Makhluk berdarah murni itu menjadi gila dan mulai membunuh para pembudidaya di sini. Mereka juga melepaskan darah esensi mereka sendiri, dan semuanya mengalir menuju cakram ilahi di udara. Hal lain yang membuat semua orang kaget adalah penyihir itu mengambil tindakan. Kedua tetua di sampingnya mulai menyerang dengan semua yang mereka miliki juga. Mereka membantai individu berjubah hitam yang menyerang mereka sebelumnya dan melemparkan mereka ke medan perang. Kerumunan itu terkejut. Penyihir dan laki-laki itu bergandengan tangan. Apakah ada semacam hubungan antara keduanya? Tentu saja mereka akan bertindak. Jangan lupa apa sebutan sekte mereka, Sky Severing. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan yang begitu besar untuk memutuskan dan merebut Dao Dewa pergi? Seorang ahli tertinggi berseru dengan tenang dan mengungkapkan informasi ini. Ini adalah pertempuran yang intens. Laki-laki dalam api ilahi bentrok dengan perwujudan domain dalam perjuangan besar. Artefak berharga itu bersinar dan menjadi semakin kuat. Darah dan cahaya merah dari makhluk yang jatuh semuanya dilahap. Hong! Tempat ini benar-benar kacau balau. Hantu menangis dan dewa melolong, seolah-olah tempat ini akan segera dihancurkan. Dunia menjadi redup, dengan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Seolah-olah bintang-bintang besar jatuh dari langit satu demi satu. 6 Dao Reinkarnasi. Laki-laki misterius itu berteriak keras. Dalam matanya, pemandangan dari segala sesuatu yang layu dapat dilihat, dan setiap makhluk hidup menjalani reinkarnasi. Bahkan sungai berbintang di alam semesta dihancurkan dan ditarik ke dalam 6 Dao. Pada saat yang sama, cakram klakson bersinar. Banyak lagi simbol di permukaannya yang menyala, bergabung dengan 6 teknik berharga yang dia lepaskan. Langit dan bumi sepertinya terbelah saat 6 Dao menjalani reinkarnasi. Adegan itu terlalu mengerikan. Semua orang sangat ketakutan. Mereka memperhatikan bahwa dalam hati mereka semua gemetar karena ketakutan. Apa yang mereka lihat? Bagaimana mungkin hal seperti ini muncul di dunia fana? Pertempuran ini sangat ganas, sekaligus sangat menakutkan. Itu jauh melebihi imajinasi mereka. Klakson bersinar, melepaskan kabut kacau yang menutupi langit dan mengelilingi perwujudan domain. Pada saat yang sama, 6 pancaran sinar jatuh, membungkusnya di dalam. Tidak, perwujudan domain berteriak. Kali ini, dia memisahkan diri menjadi selusin bola cahaya tanpa ada cara untuk bergabung kembali. Semua orang menghirup udara dingin. Perwujudan domain dibunuh. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Tidak ada yang bisa percaya apa yang mereka lihat, namun kenyataannya ada tepat di depan mata mereka. Perwujudan domain dikurangi menjadi 10 atau lebih jejak dasar yang tersebar di ruang angkasa. Hukum di tempat ini segera menjadi kacau. Pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat bergerak. Setelah batuk seteguk darah, lelaki misterius itu menukik dengan artefak magis yang kacau untuk mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Saya baru-baru ini memperoleh beberapa wawasan yang membutuhkan hukum ilahi untuk memahaminya. Hari ini benar-benar adalah hari panen. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi tergerak tak tertandingi. Menggunakan hukum ilahi untuk mencerahkan tubuh seseorang, betapa menakutkannya ini. Ini benar-benar mengejutkan semua individu luar biasa di sini. Cahaya warna-warni ilahi bersinar dan lengan gaun berkibar. Peri Yue-chan juga telah pindah, bergegas ke atas panggung untuk merebut esensi asli ini. Di luar keduanya, penyihir itu bahkan lebih siap untuk mengambil tindakan. Dengan menampilkan misteri yang mendalam dari sekte tersebut, langit di sini benar-benar sedang terputus.
Tampilan misteri yang sangat dalam membuat semua orang sangat terguncang. Sua, ada ahli tertinggi lainnya yang tidak bisa menahan diri dan mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini adalah asal mula hukum yang ditinggalkan oleh dewa. Meskipun mereka tidak akan pernah bisa mengungkap semua misteri yang mendalam, mempelajari bahkan sebagian akan memungkinkan mereka untuk menerobos. Si Hao secara alami juga terangsang. Terlebih lagi, dengan harta karun yang dia peroleh setelah pertempurannya, dia segera menyita beberapa jejak dasar. Hong, sayangnya, baik dia maupun lelaki misterius itu fokus pada jejak yang sama, dan konflik pun tak terhindarkan. Namun, laki-laki misterius mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, "Ikuti saya, dan jejak dasar ini semua dapat diberikan kepadamu." Setiap gerakannya menakutkan. Klakson menyala dan energi kacau mulai menyebar keluar sebelum menekan ke bawah. Saat semua orang menjadi ketakutan, merasa seolah-olah si Hao akan dibunuh, semuanya berubah. Tempat ini meletus dengan fluktuasi misterius dan menenggelamkan tempat ini dengan kekuatannya. Di rambut si Hao, pagoda kecil itu bergerak. Energi kekacauan melonjak saat mulai menghadapi artefak magis kacau tanduk Cakram Ilahi. Episode ke-392, dengan judul Harta Karun Tertinggi, langsung ke dalam alurnya. Klakson, dis yang rusak, sangat mengejutkan. Itu bergabung dengan 6 teknik berharga dan mengembangkannya menjadi 6 inkarnasi Dao. Bintang-bintang besar dihancurkan dan bereinkarnasi dalam siklus tanpa akhir. Pemandangan ini sangat mengguncang hati semua orang di sini, dan mereka semua merasa seperti patung tanah liat. Energi kekacauan utama terus bergulir di sekitar pria misterius dan si Hao. Tidak ada yang percaya bahwa si Hao yang terluka bisa melarikan diri, dan semua orang mengira dia kemungkinan besar ditangkap. Mereka semua mengira si Hao cukup kuat dan bisa melawan siapapun di sini. Bahkan jika Pri Yue-chan atau yang lainnya secara pribadi mengambil tindakan, mereka tetap tidak akan bisa menangkapnya. Namun, laki-laki misterius ini memiliki artefak magis yang kacau. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan manusia. Bahkan perwujudan domain dibunuh dan direduksi menjadi hukum yang paling mendasar. Siapa lagi yang bisa melakukan apa saja? Saat ini, tidak peduli siapa laki-laki dalam api ilahi yang ditemui, mereka semua akan dikalahkan. Jika ada yang bertarung sampai mati melawannya, mereka semua akan mati tanpa ketegangan. Hong, kekacauan prima melonjak seolah-olah banjir gunung sedang turun. Itu tidak terbatas dan sangat menakutkan. Bahkan ahli tertinggi semua ngeri saat mereka mundur. Mereka tidak lagi berani berjuang untuk jejak ilahi itu. Selain Pri Yue-chan dan penyihir itu, semua orang mundur. Wajah mereka pucat. Disklakson terlalu menakutkan. Ini melepaskan kekacauan utama dan menciptakan kembali inkarnasi, itu benar-benar surga yang menentang objek ilahi. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana karena kabut yang menyelimuti segalanya. Tanpa murid ganda, tidak ada yang bisa melihat menembus kabut. Di tengah medan perang, pria misterius itu benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada seseorang yang bisa melawan artefak magisnya. Begitu benda ini terungkap, bahkan matahari dan bulan akan menjadi redup, dan gunung serta sungai akan hancur. Bagaimana orang bisa membela diri melawannya? Namun hari ini, dia terkejut. Di dalam kekacauan utama, pandangan pemuda yang sangat terluka itu menjadi jelas, dan itu membawa ekspresi aneh saat dia memblokir piringan suci. Lebih tepatnya, itu adalah pagoda kecil di rambutnya. Itu mengalir dengan cahaya cemerlang dan melepaskan energi kacau juga untuk bertahan dari piringan klakson yang rusak. Apa ini tadi? Cahaya berapi-api di mata laki-laki di dalam api suci melonjak dengan keras, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia, yang tidak pernah memiliki saingan,
mengungkapkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Pagoda kecil apa itu? Mengapa dia tidak pernah mendengar benda seperti itu sebelumnya? Bagaimana bisa itu cocok dengan artefak magis di tangannya? Honglong. Energi caotik terus-menerus menghantam dan bertabrakan dengan sengit antara kedua individu tersebut. Kedua artefak berharga itu bersinar. Sebuah pusaran air yang menakutkan terbentuk yang berputar dengan cahaya bintang. Tidak sederhana, melebihi ekspektasi saya. Laki-laki dalam nyala api ilahi berkata pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya diwakili oleh kata-kata ini adalah minat barunya pada artefak berharga Si Hao. Kedua pupil merahnya menembakkan berkas cahaya simbol. Seolah-olah dia telah menemukan mangsa terakhir untuk diburu, sampai pada titik di mana itu membuatnya lebih bersemangat daripada ketika dia melihat peri Yue Chan. Dis Anda tidak buruk, Si Hao juga berkata dengan suara lembut. Dia terus-menerus melihat cakram tanduk yang rusak itu. Karena itu mampu membuat pagoda kecil hidup kembali dan mengganggu, itu pasti menantang surga. Ini adalah pertama kalinya pagoda kecil melakukan hal seperti itu. Jelas bahwa itu telah bertemu dengan lawan yang layak. Wu, sepertinya kamu adalah orang yang diberkati dengan keberuntungan luar biasa. Anda bahkan telah memperoleh objek semacam ini. Laki-laki misterius itu menatapnya tanpa buru-buru bergerak. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Si Hao bertanya. Aku hanya bertanya-tanya, haruskah pagoda tulangmu jatuh ke tanganku juga? Bukankah aku akan melampaui yang kuno dan sekarang? Bukankah itu akan membuatku tak tertandingi di masa depan? Laki-laki misterius itu berkata pada dirinya sendiri. Langit gelap, bumi kuning. Alam semesta tidak terbatas, tercakup dalam kekacauan utama. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Sepertinya setiap daerah memiliki individu luar biasa mereka sendiri, tetapi begitu mereka bentrok di luar wilayah, maka akan sulit untuk mengatakan siapa yang terbaik. Setiap wilayah sangat luas dan tampaknya tidak terbatas. Individu yang menonjol muncul dalam jumlah besar. Adegan bentrokan wilayah sulit dibayangkan. Saya juga berpikir bahwa dis Anda tidak buruk. Mengapa kamu tidak memberikannya saja padaku? Si Hao menjawab. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang menang di sini. Api ilahi melonjak, dan cahaya yang berapi-api menelan langit. Darah terus mengalir dari telapak tangan pria misterius itu, dan cakram itu menjadi semakin cemerlang. Simbol terus menyala di permukaannya, dan jumlah yang bersinar tampaknya lebih dari saat dia bertarung melawan perwujudan domain. Jika semua orang bisa melihat ini, mereka pasti akan menggigil ketakutan. Di sini kuno dan berbintik-bintik dengan warna-warni. Simbol menutupi permukaannya, dan setelah sebuah wilayah kecil menyala, itu menjadi semakin misterius. Energi yang luar biasa melonjak keluar, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membuat apapun bereinkarnasi. Benda ini sisa zaman apa? Si Hao sangat terkejut. Jika dia tidak memiliki pagoda kecil, maka hari ini akan mengakibatkan bencana besar. Jika itu hanya pertarungan satu lawan satu, dia tidak akan takut pada siapapun. Namun, ketika artefak magis seperti ini terungkap, lupakan dia, bahkan kekuatan besar zaman kuno akan menjadi cemburu. Mereka akan mundur bahkan jika mereka sedang berperang. Cincin cahaya damai muncul, mengelilingi tubuhnya. Pagoda kecil bergoyang di dalam rambutnya. Itu juga berkedip, dan simbol menghiasi permukaannya satu demi satu seperti konstelasi besar. Tabrakan kali ini benar-benar sunyi, namun semua orang di dunia luar merasa tubuh mereka lemas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena yang bisa mereka lihat hanyalah kekacauan yang terjadi. Itu terkonsentrasi seperti laut yang bergelombang. Tidak bagus. Pemuda dalam api ilahi telah menangkap saudara batu yang lebih kecil, dengan artefak magis di tangan. Dia benar-benar tak tertandingi di sini.
Ada seseorang yang menghela nafas dan menghasilkan kesimpulan ini. Sangat disayangkan. Saudara batu yang lebih kecil benar-benar menakjubkan, memiliki kekuatan untuk melawan dua murid dan akhirnya memerintah lebih tinggi. Jika dia jatuh di sini, itu akan sangat disesalkan. Ada beberapa orang yang merasa itu sangat disayangkan. Kedua saudara batu itu benar-benar luar biasa, dan bakat mereka sulit ditemukan di dunia ini. Jika Si Hao dikalahkan di sini, maka tidak ada yang akan mengira itu karena bakat alaminya. Apa yang dia kurang jelas adalah surga yang menentang artefak magis, tetapi di mana dia bahkan bisa menemukan artefak berharga yang kacau. Lupakan pemuda seperti dia, bahkan dewa atau iblis kuno akan menjadi iri ketika mereka melihat benda semacam ini. Terlalu sulit untuk mendapatkan sesuatu seperti ini di dunia fana. Ini benar terutama untuk sekte barat, sekte pemutus langit, dan kekuatan besar lainnya di luar wilayah ini. Mereka semua merasa itu sangat disayangkan, dan semuanya terlihat buruk bagi Si Hao. Di mata orang-orang di luar wilayah ini, wilayah gurun mewakili kemunduran dan kehancuran, tempat kuno dan biadab. Mustahil artefak berharga yang menentang surga seperti cakram ilahi muncul. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dalam kekacauan primal yang melonjak adalah pertempuran sengit antara dua pemuda. Laki-laki dalam api ilahi mengaktifkan cakram dewa, membuat artefak sihir tanduk itu melepaskan pancaran cemerlang. Seolah-olah itu bisa memusnahkan segala sesuatu di dunia ini saat melepaskan untaian demi untai energi pedang yang kacau. Adegan ini benar-benar tersembunyi dari semua orang di luar. Jika mereka melihat apa yang terjadi, mereka pasti akan tercengang karena terkejut. Tempat ini tersapu oleh energi pedang yang kacau. Lupakan tentang artefak magis para ahli tertinggi, bahkan jika artefak berharga yang lebih kuat digunakan untuk pertahanan, mereka masih akan hancur berkeping-keping. Dunia di dalam kekacauan utama berada dalam kekacauan. Semuanya kabur dan terhalang. Namun, Si Hao tidak jatuh. Pagoda kecil tersebar di puluhan ribu benang untuk memblokir semua energi pedang dan mencegah mereka mendekati tubuh Si Hao. Kekuatannya tampaknya menjadi lebih tanpa hiasan dan misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid laki-laki misterius itu dengan cepat menyusut. Dia merasa situasinya menjadi parah. Harta karun tertinggi di tangannya benar-benar menemukan tandingannya, dan mungkin belum tentu menang. 6 garis cahaya berwarna berbeda menari-nari, dan ketika mereka turun, area Si Hao dibagi menjadi 6 dunia kecil. Mereka kemudian mulai beredar dan kompres. Bahkan jika seorang ahli tertinggi, jika mereka dikelilingi seperti ini, mereka akan segera berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. Mereka tidak akan mampu menahan kekuatan reinkarnasi ini sama sekali, karena itu terlalu dalam dan tak terukur. Namun, pagoda kecil itu juga menetralkannya. Itu menelan dan melepaskan cahaya warna-warni seperti batu kilangan, membuat 6 dunia kecil itu menjadi redup. Mereka menjadi tidak jelas dan berangsur-angsur menghilang. Sangat tangguh. Laki-laki misterius itu berkata pada dirinya sendiri. Cahaya di matanya mulai bersinar lebih cemerlang, melesat seolah-olah itu adalah kilauan pedang. Si Hao mulai tenang. Pagoda kecil setinggi 1 inci itu tidak kalah dengan yang lain dan pasti bisa memblokir serangan lawan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Pagoda kecil, jangan hanya fokus pada pertahanan. Anda harus menyerang juga dan memakan dis itu. Jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, kumpulkan dan berikan kepada saya. Si Hao mendesak pagoda tulang untuk mengambil tindakan. Yang mengejutkan, pagoda kecil itu justru memberikan respons yang langka. Suaranya sangat tenang, namun agak berat. Item ini luar biasa. Jika aku melahap salah satu bagiannya, 5 bagian lainnya akan muncul dan bertarung melawanku sampai mati. Petik 2. Apa? Benda macam apa itu sebenarnya?
Si Hao kaget. Itu benar-benar membuat pagoda kecil itu bahkan ragu-ragu, membuktikan betapa menakutkannya itu. Lebih baik jika kamu tidak tahu. Itu tidak akan menguntungkan Anda sama sekali. Pagoda kecil itu menjawab, kemudian tidak lagi berbicara. Disklakson menyala sekali lagi. Setelah menyerap sesaji, pola seperti sarang laba-laba di permukaannya mulai hidup kembali. Fluktuasi yang dilepaskannya membuat tempat ini tidak stabil, seolah-olah akan pecah kapan saja. Kami tidak bisa bertindak sembarangan. Jika kita membiarkannya hidup kembali, maka itu akan menjadi bencana. Suara pagoda kecil itu lembut dan agak serius. Itu kemudian dengan lembut bergoyang dan melepaskan hamparan cahaya yang kacau. Itu berubah menjadi segel besar yang turun ke cakram tanduk dewa itu. Hong! Fluktuasi yang luar biasa menelan segalanya, seolah-olah langit dan bumi sedang diciptakan kembali. Tempat ini tidak stabil, dan bencana alam akan berakhir. Untungnya, pagoda kecil itu berguncang, dan hamparan simbol lainnya terbang keluar. Fluktuasi dihentikan, menstabilkan dan memulihkan kedamaian di tempat ini. Laki-laki misterius itu terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan diseknya perlahan-lahan dijinakkan. Itu tidak lagi menerima persembahan, dan hanya lapisan cahaya kabur menutupi tubuhnya, melindunginya. Asal-usul pagoda mengejutkan dan tidak bisa diprovokasi dengan enteng. Disklakson dewa benar-benar mengirimkan suara untuk menginformasikan laki-laki misterius itu, meninggalkan pikirannya dalam kekacauan total. Hebat! Setelah menenangkan diri, pria misterius itu bergegas menuju si Hao dan berteriak dengan suara keras, "Aku tidak akan menggunakan cincin ilahi untuk melawanmu." Ketika kata-kata ini terdengar dari dalam kabut kacau yang bergelombang, semua orang menjadi terkejut. Hasil ini sangat mengejutkan. Mungkinkah si Hao belum ditangkap? Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Laki-laki dalam api ilahi memutuskan untuk tidak menggunakan artefak magis yang kacau dan akan bertarung sendirian melawan saudara batu yang lebih kecil. Apakah ini untuk benar-benar membuat lawannya menyerah? Banyak orang menggigil dalam hati. Orang ini terlalu sombong untuk membuat orang-orang sekali berdua stone bersaudara melayani di bawahnya. Betapa menakutkannya ini. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani melakukan hal seperti itu? Maka pertarungan itu, si Hao menjawab, dia terluka parah, dan wajahnya pucat, tetapi lawannya juga tidak dalam kondisi terbaik. Saat bertarung melawan perwujudan domain, dia ditembus oleh rantai keteraturan ilahi. Dia tampak tidak terpengaruh di luar, tetapi dia sebenarnya menderita secara internal. Kematian reinkarnasi. Laki-laki misterius itu berteriak. Dia menggunakan teknik yang sangat berharga, menarik keluar dari daunnya sendiri. Itu sangat menakutkan. Ini adalah kombinasi dari beberapa teknik yang berharga, sampai pada titik di mana asalnya tidak dapat diketahui. Namun, pasti ada teknik tertinggi binatang buas kuno di sana, dan tidak hanya kemampuan ilahi satu klan. Mereka disempurnakan bersama, menghasilkan pemandangan yang sangat menakutkan. Tinju sejati primordial. Si Hao berteriak. Pendekatannya sangat berbeda. Alih-alih menggunakan teknik berharga apapun, dia hanya menggunakan simbol paling primordial, mengembangkannya hingga batasnya untuk menghasilkan kekuatan ajaib. Serangan ini mengguncang langit dan bumi. Artefak magis kedua individu itu damai, jadi serangan mereka menembus kabut yang kacau dan akhirnya menyebarkannya. Tubuh kedua individu itu terungkap. Serangan itu sangat cepat, dan setelah bertabrakan, darah tersebar keluar. Setelah serangan ini, keduanya tidak memutuskan untuk bentrok lagi. Sebaliknya, masing-masing mengungkapkan metode mereka sendiri. Si Hao meregangkan cakar kunpeng, sekali lagi merebut beberapa bidang cahaya esensi ilahi. Laki-laki misterius itu melakukan hal yang sama.
Beberapa ahli tertinggi bergegas untuk mendapatkan bagian dari rampasan juga, tetapi hanya dalam sepersekian detik, mereka terlempar terbang. Laki-laki misterius itu melepaskan dengusan dingin dan menyapu matanya ke semua orang. Pada saat ini, Pri Yue-chan, penyihir, dan yang lainnya mengambil tindakan lagi, masing-masing menerima bagian hadiahnya sendiri. Ini, semua orang terkejut. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh para dewa. Itu misterius dan tak terduga. Mendapatkan satu bidak sudah cukup mengejutkan, namun mereka masing-masing mendapatkan begitu banyak. Si Hao tidak ingin bertahan lebih lama lagi, jadi dia berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, panennya kali ini luar biasa, dan dia bisa memperoleh pencerahan yang luar biasa. Dia bergegas menuju kejauhan di kulit binatang kosong. Sementara itu, pria misterius, penyihir, Pri Yue-chan dan yang lainnya juga berbalik untuk pergi. Ekspresi para ahli tertinggi semuanya berubah seolah-olah mereka menyadari sesuatu, dan mereka dengan cepat bergerak juga. Hong, energi yang tak terlukiskan menyebar dari 9 langit. Seolah-olah keberadaan tertinggi sedang bangkit, seolah-olah dewa kembali. Episode ke-393, dengan judul Jajimen Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Energi yang mengalir terlalu kuat. Para pembudidaya di sini tertiup kemana-mana seolah-olah mereka adalah semut yang menghadap lautan luas. Mereka merasa sangat tidak berarti karena ombak besar menyapu mereka di mana-mana. Ini adalah kenyataan yang mengerikan dan tidak berdaya. Ketika para kultivator yang kuat ini menyadari bahwa mereka sama sekali bukan apa-apa di sini, orang dapat membayangkan bagaimana perasaan mereka. Di surga yang tak terbatas itu, keinginan yang kuat sedang bangkit kembali. Suara gemuruh yang hebat terdengar di udara. Energi spiritual meluas jauh ke kejauhan dan menyapu segala sesuatu. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa ia tampaknya tidak memiliki niat membunuh. Itu hanya menyapu semua orang di sini. Seluruh tempat ini sangat terguncang. Apa itu? Para ahli tertinggi semuanya ketakutan. Seberapa kuat energi ini? Itu pasti melebihi batasan di sini, jauh melampaui batas hukum. Tuan Domain, ini pasti kebangkitan Tuan Domain. Ada seseorang yang pikirannya bekerja sangat cepat dan menebak sumber kekuatan ini. Perwujudan domain terbunuh, sehingga secara alami membangkitkan tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Wasiat Void God Realm juga dibagi menjadi beberapa peringkat. Di atas perwujudan domain adalah Tuan Domain, dan inilah keberadaan yang benar-benar mengendalikan wilayah ini. Tuan Domain itu maha kuasa, di dunia ini, Tuan Domain seperti dewa. Medan perang langit mendung. Rantai keteraturan merobek udara, turun dari surga. Cahaya yang dilepaskannya sangat menyilaukan. Itu terbang di udara dan menusuk ke arah tertentu. Yi, orang-orang di sini tidak tahu apakah harus terkejut atau senang. Kekuatan hukum terlalu kuat, tapi itu tidak turun pada mereka, melainkan ke arah laki-laki misterius. Meskipun dia kuat, dia kemungkinan besar masih dalam bahaya. Di dunia ini, Tuan Domain sama dengan kemunculan kembali kehendak para dewa, maha kuasa dan tak terhindarkan. Petik 2. Seolah-olah pedang abadi sedang meretas. Suara itu menggelegar, menyebabkan semua orang gemetar. Lupakan tentang mengalami serangan itu, hanya gelombang kejut yang dihasilkannya sudah cukup untuk membuat mereka bergetar tak terkendali. Para ahli tertinggi semuanya gemetar ketakutan. Bahkan jika ini bukan alam dewa kekosongan dan sebagai gantinya dunia nyata, mereka tetap tidak akan bisa menahannya. Itu benar-benar penghakiman ilahi. Para dewa menyatakan keinginan mereka, menghukum orang yang berani menimbulkan masalah di dunia ini. Ini, penghakiman ilahi. Dengan munculnya kesengsaraan semacam ini, dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang yang dihukum pasti akan mati. Sial. Namun,
Adegan percikan darah berdarah tidak muncul. Di Tanduk Dewa naik dan memblokir serangan ini. Kali ini, itu tidak berkedip dengan simbol, dan malah redup dan tanpa fluktuasi, namun, masih bisa memblokir serangan ini. Semua orang mendesah. Hanya artefak kacau semacam ini yang bisa menghentikan penghakiman ilahi. Yang lainnya akan dihancurkan. Di langit, keinginan itu agak terguncang. Itu sekali lagi hidup kembali, dan energi yang dilepaskan kali ini lebih kuat dari yang terakhir. Seolah-olah tungku besar sedang menyala di atas awan. Dalam cahaya yang menyilaukan, beberapa rantai turun dengan suara hualala. Mereka seperti rantai berharga yang terbuat dari emas dewa. Ia ingin memenjarakan penjahat dan memulihkan keadilan. Rantai para dewa, objek semacam ini benar-benar muncul. Seseorang berteriak dengan takjub. Ada lebih banyak orang yang sekarang kehilangan kata-kata. Selama tahun-tahun kuno, ada legenda bahwa ketika makhluk paling kuat menyebabkan masalah di alam dewa Void, mereka akan ditangkap oleh rantai ini. Dikabarkan bahwa penjahat terhebat dikirim ke penjara alam dewa kekosongan di mana seseorang harus bertarung melawan penjahat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menderita siksaan hebat di sana. Petik 2. Yi, itu diblokir lagi. Klakson bersinar dengan cahaya sekali lagi. Kekacauan utama menyebar, dan simbol misterius di permukaannya berkedip-kedip. Akhirnya, mereka membentuk satu karakter, Pardon. Apakah itu mencoba berbicara dengan perwujudan domain? Semua orang tercengang. Artefak magis ini benar-benar menantang surga, sebenarnya berbicara dengan cekatan di belakang oleh para dewa. Itu sangat kuat untuk tingkat yang konyol. Apakah Tuan Domain akan memaafkan laki-laki dalam api ilahi? Seseorang menebak, perwujudan domain itu kejam dan tidak berperasaan, bagaimanapun juga, itu hanya kemauan, atau bentuk hukum. Itu hanya bisa melaksanakan dengan ketat apa yang disepakati saat itu. Kemungkinan besar tidak akan berkompromi. Seperti yang diharapkan, rantai itu terus mengejar pria misterius itu. Tampaknya sulit untuk menangkapnya. Ayah, ini buruk. Kami sedang diusir. Semua orang masih mendiskusikan bagaimana mereka tidak terlibat dalam serangan ini, namun sekarang, mereka semua berteriak ketakutan. Untai demi untai energi hitam mulai merembes dari kepala mereka. Orang-orang ini diusir dengan paksa dari alam dewa kekosongan. Mereka tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki lagi ke alam Void God selama beberapa bulan hingga tahun sampai periode pembuangan telah berlalu. Pergilah. Tidak ada orang lain yang berani berbicara omong kosong lagi. Mereka semua dengan cepat pergi. Pada kenyataannya, ada beberapa yang tercepat dan tidak tinggal di sini lebih lama, dan ini termasuk Si Hao, penyihir, dan Peri Yue Chan. Satu-satunya yang tidak beruntung adalah pria misterius yang dicegat. Meskipun yang lain juga merebut jejak ilahi, mereka tidak diberi label sebagai agresor. Hong. Pada akhirnya, fluktuasi di langit meledak. Beberapa rantai turun dari awan, tapi saat itu akan mengikat laki-laki misterius itu mengalami serangan balik dari piringan tanduk dewa. Cahaya luar biasa meletus. Ini adalah surga yang menentang benda suci. Dunia ini tidak bisa menekannya. Itu masih bisa terus mengungkapkan kekuatan ilahi aslinya. Cahaya kacau tersebar ke bawah. Semua rantai diledakkan oleh cahaya warna-warni, membuat semua orang terkejut. Keinginan di langit jelas marah ketika melihat bahwa bahkan rantainya diblokir. Itu melepaskan kekuatannya, melepaskan bola cahaya yang sangat besar. Bentuknya seperti telapak tangan dan digenggam ke bawah. Ayo pergi, kita tidak bertarung melawan Tuan Domain. Jika tidak, bahkan jika saya meninggalkan domain ini, saya tidak akan diizinkan untuk memasuki bagian lain dari alam Void God. Ekspresi khawatir muncul di wajah pria misterius itu. Jelas sulit baginya untuk tenang. Dia langsung menusuk dadanya sendiri sebagai pengorbanan.
Banyak darah intinya ditawarkan untuk memungkinkan artefak kacau membawanya pergi. Seberkas cahaya terbang keluar dari piringan yang kacau, menembus kehampaan. Itu membersihkan jalan, dan dia segera memasukinya. Artefak sihir tanduk bergetar sedikit dan mengikuti setelahnya. Itu kemudian menyegel pintu masuk. Mereka menghilang begitu saja, hanya meninggalkan riak-riak kecil. Semua orang yang menonton menjadi shock yang tak terlukiskan. Ini hanyalah keajaiban. Semua orang di sini sangat terkejut. Si Hao pergi tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, tidak ada kecepatan yang lebih cepat dari dia saat dia melaju melalui wilayah ini menuju reruntuhan. Dari sanalah dia memasuki alam Void God, dan dari sanalah dia harus pergi juga. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan yang sangat buruk. Keinginan besar di langit seperti tsunami yang menyapu ke arahnya untuk menguncinya. Penghakiman ilahi bergegas ke arahnya untuk melenyapkannya. Kenapa kamu menggangguku? Aku hanya meraih beberapa jejak di jalan, gumamnya saat dia lari dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suara ke pagoda kecil, menyuruhnya mengambil tindakan. Ketika dia melarikan diri, dia melihat laki-laki misterius itu diserang, dan hanya ketika cakram tanduk dewa mengambil tindakan, dia bisa melarikan diri. Jika kamu ingin aku mengambil tindakan, maka kamu harus menggunakan harta surgawi sebagai gantinya. Pagoda kecil itu memancarkan suara dengan tenang dan tanpa gangguan. Si Hao tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat, karena dia benar-benar tidak mau. Menggunakan pagoda kecil tidaklah mudah, karena itu mengharuskannya membayar harga material tingkat dewa yang mahal. Saat itu, hal-hal seperti bumi yang kacau dan darah dewa adalah harta surgawi. Nafsu makan orang ini terlalu gila. Baik, ambil tindakan, kata si Hao. Anda harus membayar biayanya sekarang. Peluang dari sebelumnya sudah habis-habis, kata pagoda kecil itu. Apa? Si Hao membelalakkan matanya. Dia segera menjadi gugup. Dia hanya menggunakan pagoda kecil sekali di ibu kota negara batu, jadi dia masih memiliki 1/2 kegunaan tersisa. Terakhir kali, jumlah harta surgawi yang dimakan tidak cukup untuk dihitung sebagai sekali pakai, jadi itu ekstra. Bukankah masih ada 1/2 penggunaan yang tersisa? Apa maksudmu itu hilang? Si Hao bertanya. Tadi, aku bertarung melawan piringan tanduk dewa untuk melindungi tubuhmu. Itu secara alami habis, jawab pagoda kecil itu. Bahkan itu penting. Si Hao tercengang. Dia bahkan tidak meminta bantuan pagoda kecil. Itu adalah sesuatu yang dilakukan pagoda kecil itu sendiri setelah diaduk. Tentu saja itu penting. Itu adalah dis yang kacau dan memiliki asal-usul yang menakjubkan. Bagi saya untuk menghadapinya sebenarnya membutuhkan banyak persembahan. Penggunaan 1/2 bahkan tidak cukup, kata pagoda kecil itu. Kenapa kamu tidak mencoba mencurinya? Bukankah itu hanya memuntahkan kabut dan melepaskan beberapa berkas cahaya? Anda bahkan tidak melawannya, namun Anda telah menggunakan 1/2 kesempatan saya. Anda masih mengatakan bahwa itu jauh dari cukup. Si Hao sangat marah. Sebenarnya, kamu seharusnya membayar puluhan hingga ratusan harta surgawi untukku bertarung bahkan sekali melawannya. Terlebih lagi, mereka semua haruslah harta karun sejati dan bukan kumpulan harta yang lebih rendah. Anda telah menerima kesepakatan yang luar biasa. Pagoda kecil itu menjawab dengan jujur. Untuk melawan dis itu membutuhkan lebih dari 100 penggunaan biasa. Si Hao menatap dengan bodoh dengan mata terbelalak. Pagoda kecil ini terlalu kejam. Aku akan melupakannya kali ini dan tidak akan membuatmu membayar kompensasi. Namun, jika Anda ingin saya mengambil tindakan lagi, Anda harus mempersembahkan lebih banyak harta ilahi, kata pagoda kecil itu. Dasar pelit, si Hao berkata dengan marah. Orang ini seperti jurang maut.
Hanya menggunakan dia sekali saja sudah mengharuskannya membayar harga yang luar biasa. Sementara itu, laki-laki misterius itu hanya perlu mempersembahkan beberapa makhluk sebagai korban untuk menggunakan artefak sihir tanduk yang kacau. Si Hao sangat cemburu. Klaksonnya jauh lebih baik dari cheat ini. Lihatlah cakram ilahi itu, lalu lihat dirimu sendiri. Kalian berdua adalah artefak berharga, namun mengapa perbedaan antara kalian berdua begitu besar? Petik 2. Pagoda kecil itu menjawab dengan serius. Dunia ini adalah salah satu keseimbangan. Apa yang diterima, harus dibayar kembali dalam jumlah yang sama. Alasan mengapa tanduk dewa bertindak hanya bisa menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa pemuda membantunya melepaskan diri dari batasannya, dan yang kedua adalah bahwa pemuda tersebut harus membayar penuh di masa depan. Saya juga telah membantu Anda melarikan diri dari jeratan Anda sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengembalikan uang saya? Si Hao bertanya, tapi sekarang, dia sepertinya kurang percaya diri. Pagoda kecil itu dengan tenang menjawab, jika kamu berani bertaruh dengan masa depanmu, maka aku akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Untuk beberapa alasan, ketika si Hao mendengar kata-kata ini, dia langsung gemetar tak terkendali. Dalam pikirannya, dia melihat dunia sedang dihancurkan, bintang-bintang besar jatuh satu demi satu, dan seluruh langit runtuh. Dia segera menggelengkan kepalanya. Setiap kali pagoda kecil berbicara serius tentang membayar harga, dia akan selalu merasakan perasaan yang berat dan mencekik itu. Semua ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Keinginan turun dari langit. Tuan Domain mengulurkan tangan besar itu dan meraih ke arah si Hao. Dewa Willow, ini bukan pengembangan diri lagi. Saya akan mati. Si Hao berteriak. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi yang menakutkan. Jika dia tinggal di sini lagi, jika dia tidak mati di sini, maka dia akan ditangkap. Tanpa sepatah kata pun, kekosongan itu terbelah. Beberapa cabang berkilauan yang dikelilingi oleh kabut kekacauan utama menjangkau untuk memblokir keinginan di surga. Tempat ini kacau balau. Tidak ada yang berani mengikuti rute pelariannya, karena mereka sibuk mencoba melarikan diri. Akibatnya, tidak ada yang bisa melihat pemandangan ini dengan jelas. Cabang-cabangnya hijau dan subur. Mereka membentang ke langit dan dengan lembut bergerak. Ketika bertabrakan dengan bola cahaya yang sangat besar, cahaya yang menyilaukan meletus. Hong, seolah-olah seluruh dunia ini akan dihancurkan. Cabang-cabang itu mengalir dengan simbol-simbol gemerlap, membentuk seberkas cahaya hijau. Itu bergegas ke awan ke langit, seolah-olah itu membentuk semacam dekrit. Si Hao benar-benar terguncang saat dia menyaksikan dengan bodoh. Tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini. Mereka semua ingin melarikan diri secepat mungkin. Segera setelah itu, dunia ini menjadi tenang kembali tanpa fluktuasi apapun. Tidak ada rantai ketertiban ilahi, melainkan damai dan tenang. Ini membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi damai lagi? Sedang pergi. Tidak ada yang ingin berhenti bahkan sedetik pun, dan mereka semua melarikan diri. Rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan. Setiap orang dibanjiri emosi, dan mereka membutuhkan waktu kembali di dunia nyata untuk mencerna semuanya. 1 jam kemudian, alam dewa kekosongan menjadi sangat sunyi. Namun, di dunia nyata, semua orang dengan sungguh-sungguh mendiskusikan apa yang terjadi, sampai pada titik di mana pertempuran hebat bahkan meletus. Pertempuran itu terjadi tepatnya di Danau Roh Iblis. Setelah pertempuran alam dewa kekosongan, tempat ini meledak menjadi perang. Beberapa ahli misterius turun untuk menangkap tanah kuno yang dibatasi ini. Apa? Para ahli yang kuat telah tiba untuk menyita mayat individu dengan 2 pupil. Petik 2. Peristiwa yang terjadi di alam Void God terlalu mencengangkan.
Setiap makhluk di wilayah gurun sedang mendiskusikan apa yang telah terjadi. Namun, ketika mereka sibuk berteriak-teriak, masalah besar lainnya terjadi. Hong! Pertempuran ini segera menimbulkan keributan besar. Semua orang bergegas, terutama para ahli dari pegunungan Archaic Divine. Tubuh Si Yi jelas merupakan harta yang tak tertandingi. Bergantung pada bagaimana Anda melihatnya, mendapatkan dagingnya bahkan lebih baik daripada mendapatkan beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Begitu seseorang menjadi ahli tertinggi, mereka akan memiliki tingkat keberhasilan tertentu dalam menukar darah dan daging mereka. Tubuh berharga semacam ini yang mengandung kedua murid dan tulang makhluk tertinggi tak ternilai harganya. Bagi banyak orang, mendapatkan tubuh yang berharga ini sama dengan memiliki kesempatan untuk menjadi tak tertandingi di bawah langit. Episode ke-394, dengan judul Wanita Misterius. Langsung ke dalam alurnya. Teriakan kekerasan bergema di langit danau roh iblis. Laba-laba besar sebesar gunung kecil sedang dibantai. Musuh-musuh besar telah turun hari itu, dan mereka dalam bahaya. Tidak ada yang menyangka bahwa tanah terlarang dengan warisan kuno seperti itu akan mengalami bencana besar hari ini. Tubuh fisik yang kuat sudah cukup untuk menarik semua ahli tertinggi ini. Bunuh jalanmu. Keberuntungan besar kita ada di depan. Murid ganda bersama dengan tulang makhluk tertinggi. Jika keduanya ada di tangan kita, siapa yang bisa menghadapi kita? Petik 2. Raungan ini bergema di tanah terlarang. Ini adalah raungan seorang ahli tertinggi. Suaranya seperti guntur, membuat jiwa banyak orang gemetar. Setelah mengalami pertempuran Realm Void God, semua orang dapat melihat betapa mempesona kakak batu itu. Dengan 2 hadiah surgawi di tubuhnya, itu benar-benar sesuatu yang mengguncang yang lama dan menerangi yang baru. Jika bukan karena si adik batu yang begitu mengerikan, di masa depan, berapa banyak orang yang bisa menyamai kekuatannya? Kenyataannya, pertempuran ini sudah dimulai sejak lama. Ketika pertempuran antara 2 saudara batu akan berakhir, sudah ada orang-orang yang bergerak diam-diam untuk mencuri tubuh itu, hanya saja, orang-orang ini dihentikan. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur laba-laba iblis, dan semua jenis batasan ada yang membuat ahli tertinggi yang menyerang sebelumnya menderita kerugian besar. Baru sekarang lebih banyak orang bergegas. Hong! Langit dan bumi mulai runtuh saat semua jenis artefak magis terbang. Fluktuasi yang kuat dilepaskan, dan banyak kuil serta peninggalan sejarah hancur lebur. Tempat ini benar-benar terbalik. Gerbang gunung telah dihancurkan sejak lama. Beberapa ahli tertinggi menerobos masuk dan melakukan pembantaian. Darah mengalir dari tubuh banyak laba-laba besar, dan ada banyak mayat di mana-mana. Namun, kekuatan yang disembunyikan laba-laba iblis itu masih cukup besar. Formasi leluhur mereka dihidupkan kembali, membentuk formasi yang besar dan kompleks. Itu terpotong dengan sinar cahaya yang membumbung di langit yang menyapu musuh besarnya. Benar-benar penuh kebencian. Penguasa danau roh iblis adalah seorang tetua yang telah berlatih Dao selama bertahun-tahun. Kultivasinya dalam dan mendalam. Dia secara pribadi memberikan banyak teknik hebat kepada Si Yi, tetapi dia sendiri selalu memiliki pemikiran. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang akan bergegas untuk merebut tubuh itu hari ini. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa Si Yi akan kalah dan dibunuh oleh saudara batu yang lebih kecil, menghasilkan hasil seperti ini. Mendapatkan tubuh individu murid ganda secara alami setara dengan mendapatkan peluang besar. Jika seseorang mampu membuat tubuh baru bersinergi dengan roh mereka, maka berkultivasi dengannya mungkin memungkinkan seseorang untuk melambung ke tingkat yang tak tertandingi. Tentu saja, melakukan hal itu akan membawa risiko besar, dengan kemungkinan tubuh dan jiwa rusak selama proses tersebut. Bagaimanapun, bahaya menukar tubuh seseorang terlalu besar,
dan tidak banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu. Penguasa Danau Roh Iblis ingin membesarkan Si Yi, dan kecuali dia sama sekali tidak punya pilihan, dia tidak akan mencoba mencuri tubuh berharga yang tak tertandingi ini. Sayangnya, Si Yi telah meninggal, dan dia tidak punya pilihan. Tubuh telah menarik keinginan para ahli tertinggi keluar. Mereka semua adalah ahli tertinggi tanpa sisa waktu bertahun-tahun atau mereka yang menderita penyakit yang tidak dapat disebutkan. Jalan mereka di depan semuanya terputus, dan karenanya mereka datang ke sini untuk mencurinya. Faktor terpenting adalah bahwa pertempuran di alam Void God menggerakkan mereka semua. Mereka bisa menyaksikan bahwa murid ganda bersama dengan tulang makhluk tertinggi benar-benar bisa menjadi sekuat itu. Salah satu laba-laba besar di samping berbicara. Ini adalah bencana mutlak untuk Danau Roh Iblis. Jika bukan karena formasi besar yang dilepaskan, mengelilingi tempat ini dengan kabut tebal, energi berharga, dan banyak simbol, tempat ini akan dihancurkan beberapa waktu yang lalu. Terlepas dari semua ini, masih ada beberapa ahli tertinggi yang bergegas masuk. Mereka menghancurkan formasi besar satu demi satu. Membunuh. Darah mengalir dan sosok-sosok berputar di udara. Teknik berharga membuat langit terpesona. Hong. Jauh di angkasa, jaring laba-laba muncul. Itu berkilau, tembus cahaya, dan dihiasi dengan matahari, bulan, dan bintang. Itu bergemuruh dengan suara berisik saat mengelilingi seorang ahli tertinggi yang menyerang sebelum menyempurnakannya. Ini buruk. Formasi rusak yang ditinggalkan oleh dewa telah hidup kembali dan akan memurnikan kita. Seseorang berteriak, meskipun mereka menghancurkan jalan mereka di depan, masih ada bahaya di setiap sudut. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur ras laba-laba iblis. Formasi mencakup lebih banyak formasi, simbol-simbol terjalin di atas simbol lainnya, ada terlalu banyak tindakan pertahanan yang dilakukan. Di masa lalu, pertempuran besar yang melibatkan orang suci dan perang dewa telah terjadi di sini. Tempat ini tidak jatuh bahkan setelah bencana seperti itu, jadi area ini secara alami memiliki area yang diunggulkan. Meskipun formasi yang rusak ini sudah usang selama bertahun-tahun, yang menyerang bukanlah kekuatan kuno, jadi Danau Roh Iblis mungkin belum tentu dihancurkan. Laba-laba tua, berani-beraninya, Seluruh tubuh ahli tertinggi dalam jaring laba-laba bersinar dan mulai memancarkan cahaya yang berapi-api. Setelah ditangkap oleh jaring dewa yang rusak, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali dan dengan cepat disempurnakan. Tubuhnya mulai terbakar. Ini, semua orang terkesiap. Ini terlalu menakutkan. Seorang ahli tertinggi akan jatuh di sini. Garis cahaya berapi-api membumbung tinggi. Tempat ini meletus dengan gelombang fluktuasi yang luar biasa. Ahli tertinggi sejati meledak, berubah menjadi cahaya api abnormal yang terus menyala. Kematian sosok seperti itu memberikan dampak yang cukup besar. Banyak orang mulai merasa menahan rasa takut. Danau Roh Iblis bukanlah tempat yang mudah, dan seseorang bisa dengan mudah jatuh di sini. Serahkan tubuh itu. Seseorang berteriak. Meskipun ada pembudidaya yang kuat yang mati, orang-orang di sini masih tidak mundur. Ada beberapa yang menjadi lebih gila. Darah memercik keluar dari waktu ke waktu. Danau Roh Iblis menderita kerugian besar. Para ahli tertinggi yang datang bukan hanya dari satu kekuatan. Pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Bahkan jika ada batasan yang ditempatkan di pertahanan, ras laba-laba iblis sudah menderita kerugian besar. Jika ini terus berlanjut, mereka akan musnah. Meskipun mereka yang datang tidak sekuat kekuatan kuno, tidak banyak tokoh yang sangat kuat yang mengawasi tempat ini. Itu mengalami penurunan. Kepala berjatuhan dan darah melonjak ke langit. Danau Roh Iblis diwarnai merah darah. Murid-muridnya dibantai dengan menyedihkan. Tentu saja, korban para penjajah juga tinggi.
Semua jenis formasi terbatas muncul. Ada ahli tertinggi yang jatuh. Pertempuran ini penuh dengan pembantaian yang kejam. Mata banyak orang merah karena nafsu. Jaring laba-laba menutupi segalanya. Ini dibentuk dari simbol yang paling kuat. Mereka seperti arus berbintang saat mereka menggantung diri di langit dan menekan ke segala arah. Pertempuran menjadi semakin sengit. Tanah berlumuran darah, dan mayat terbaring di mana-mana. Hong, sebuah istana kuno di udara hancur lebur, menunjukkan bahwa ahli tertinggi yang kuat akan mendobrak jantung dari tanah terlarang. Jauh di atas langit terdapat lokasi terpenting dari Danau Roh Iblis, sebuah istana pusat yang sangat megah. Semua warisannya disimpan di sana. Tubuh Si Yi juga ada di sini. Yi, tidak bagus. Siapa wanita itu? Seseorang berteriak ketakutan. Seorang wanita muncul di dalam medan pertempuran. Saat dia melangkah, pola formasi tidak bisa menghentikan langkahnya sama sekali. Satu langkah menutupi ribuan zang saat dia melewati tanah kuno yang berlumuran darah untuk memasuki pusat tanah yang membatasi itu. Siapa orang ini? Bahkan para ahli tertinggi pun terkejut dan berbalik untuk melihat. Bahkan ada beberapa yang langsung menyerang. Namun, wanita ini sangat unik. Tanah sepertinya menyusut di bawah kakinya, dan hanya dalam beberapa kilatan, dia menghindari semua serangan mengerikan itu. Tidak ada teknik berharga yang menyentuhnya. Hati semua orang menggigil ketakutan. Wanita ini pasti kuat dan bukan karakter normal. Jika dia memiliki niat pada tubuh itu, maka dia pasti akan menjadi salah satu lawan tangguh mereka. Tubuhnya ditutupi pakaian berwarna abu, dan lengan panjangnya berkibar. Mereka menutupi sosoknya yang mengesankan dan memberinya aura misterius. Setelah diperiksa lebih dekat, pakaiannya sangat tua, seolah-olah itu adalah gaya busana kuno. Pakaian jenis ini memang sudah jarang terlihat di zaman sekarang ini. Sebuah kepala rambut tersebar ke bawah, menutupi wajahnya yang putih berkilau dan menawan. Sulit untuk melihat ekspresi seperti apa yang dia miliki saat ini. Namun, ketika setengah dari wajah kecilnya terungkap, itu sudah cukup untuk membuat semua orang berteriak kagum. Itu adalah wajah yang seperti mimpi, seperti salah satu dari fantasi. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan tampilan yang lengkap, mereka bisa membayangkan betapa indahnya itu. Itu adalah wajah yang hanya bisa dibandingkan dengan peri Yue Chan atau penyihir. Angin meniup rambutnya, menatap mereka sekilas. Mereka membawa kabut berair, dan dari waktu ke waktu, mereka berputar dengan kekuatan tua yang membuat banyak orang gemetar dalam hati. Saat dia berjalan, tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkah akan membuatnya kehilangan ribuan zang. Seluruh medan perang tampaknya telah menyusut di bawah langkahnya, mengejutkan banyak orang. Ini adalah teknik penyusutan bumi, kemampuan ilahi yang hebat dari zaman kuno. Seseorang berkata sambil menyipitkan mata. Beberapa ahli tertinggi dapat mengatakan bahwa ini bukan hanya kemampuan ilahi yang serupa, juga bukan berlebihan. Ini adalah kemampuan ilahi penarikan bumi yang sebenarnya, dan itu ditampilkan tepat di depan mata mereka. Seseorang harus memahami bahwa sekali teknik berharga semacam ini dinaikkan hingga batasnya, itu akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu dikenal sebagai salah satu teknik tercepat di dunia, cukup cepat untuk berdiri berdampingan dengan kecepatan Kun Peng. Hong, sebuah jejak yang bagus diturunkan dari arah tertentu. Itu mengalir dengan warna-warna pelangi yang menguntungkan dan tersebar di puluhan ribu benang. Jejak berharga ini berubah menjadi gunung ilahi yang sangat besar. Itu menutupi langit saat ditekan ke arah wanita itu. Jejak penindasan bumi. Seseorang berteriak kaget. Ini adalah artefak berharga yang sangat kuat, yang sangat terkenal di antara jejak berharga. Selama tahun-tahun kuno, jejak pembalikan langit, jejak penindasan bumi, dan
lainnya sangat terkenal. Namun, saat jejak besar itu turun padanya, dia hanya membuka tangannya dan menghasilkan simbol dari telapak tangannya. Itu secara langsung menopang gunung besar itu dan meledakkannya. Dengan suara hong, gunung pelangi dikirim terbang. Cahaya keberuntungan yang dilepaskannya menerangi langit saat meninggalkan medan perang. Itu benar-benar dikirim terbang keluar dari sini. Meskipun itu bukan jejak penindasan bumi kuno, itu masih artefak magis yang langka, namun masih tersapu. Wanita ini sangat kuat, persis seperti apa latar belakangnya. Alis banyak orang mulai melonjak, dan banyak ahli tertinggi mulai memperhatikan. Itu dia. Mata Tuan Laba-Laba Tua Danau Roh Iblis dengan cepat menyusut. Dia mengenali perempuan itu, karena dia telah menerima laporan Rincin di masa lalu. Ketika Siyi melepaskan diri dari halaman suci kuno, ahli laba-laba emas tertinggi yang pernah secara pribadi menyaksikan wanita misterius ini mengikutinya. Laba-laba emas sama sekali tidak bisa melihatnya. Hanya setelah betina itu menghilang tanpa meninggalkan petunjuk arahnya, laba-laba emas besar itu kembali. Dia bahkan tidak dapat melihat bagaimana dia pergi, tetapi ketika dia kembali ke Danau Roh Iblis, sebuah gambar dibuat, memberitahu Tuan tentang apa yang telah terjadi. Ketika penguasa Danau Roh Iblis melihat ini, dia secara alami terkejut. Dia sangat yakin bahwa wanita saat itu telah tiba. Kemampuan sucinya sangat mengejutkan, dan sulit untuk melihat seberapa dalam kekuatannya. Hong. Formasi dewa turun. Meski rusak, jaring laba-laba masih sangat kuat. Sulit untuk ditangani oleh kebanyakan orang, tetapi tubuh wanita ini sangat fleksibel. Cara dia bergerak hampir tak terbayangkan saat dia bergerak melalui celah jaring laba-laba besar. Simbol dan pola formasi didorong kembali oleh lapisan cahaya lembut segera setelah mereka mendekat dan benar-benar larut. Wanita itu mencapai istana pusat yang tergantung di langit dengan satu langkah. Dia melangkah ke tangga batu giok dan hendak memasuki istana kuno. Semua orang tersentak. Wanita ini terlalu kuat. Dia berada di levelnya sendiri. Meskipun semua ahli tertinggi mampu menyerang Danau Roh Iblis dengan menyerang dan menghancurkan banyak istana, tidak satupun dari mereka dapat mencapai istana pusat. Namun dia, yang baru saja tiba, sudah mencapai ini. Itu terlalu menakutkan. Dia berhasil melewati medan perang, menghindari semua formasi besar kuno untuk segera mencapai tujuannya. Cahaya berharga beterbangan dan artefak magis bergegas kemana-mana. Langit sepertinya telah meledak. Tidak hanya orang-orang Danau Roh Iblis mencoba untuk menekan perempuan itu, bahkan ahli tertinggi pun mengambil tindakan. Tak satu pun dari mereka ingin dia berhasil. Namun, di depan istana surgawi, dia sekali lagi menggunakan kemampuan dewa penarikan bumi. Terkadang, dia mundur, dan di lain waktu, dia mendekat. Itu membuat terpesona orang-orang yang menonton. Setiap langkah yang diambilnya bergema dengan suara gemuruh yang besar. Astaga! Dia tidak menggerakkan simbol apapun dan langsung memasuki istana surgawi melalui formasi. Semua orang tersentak kaget. Cahaya ilahi dan artefak magis semuanya meledak di depan istana surgawi. Ketika formasi besar dihidupkan kembali, ia mulai menyerang balik kerumunan. Hentikan dia! Laba-laba tua Danau Roh Iblis meraung. Banyak orang bergerak maju. Istana pusat menjadi kacau balau. Formasi kuno dihidupkan kembali, dan artefak leluhur bergemuruh. Langit dan bumi berguncang saat tempat ini menjadi tanah malapetaka. Namun, wanita ini terlalu cepat. Langkahnya tampak ringan, tetapi setiap kali kakinya diturunkan, seolah-olah bintang-bintang besar di langit bergeser dan gunung serta sungai berubah. Dia tiba di depan sajadah. Disinilah seorang pemuda dengan kulit berkilau duduk. Ini tepatnya Siyi, hanya sekarang, tidak ada roh yang bergerak di dalam. Matanya terpejam dan tubuhnya tidak bergerak.
Tuan Danau Roh Iblis secara pribadi menghalangi jalannya. Namun, hanya dengan sapuan lengan baju perempuan, seolah-olah awan dan kabut membumbung tinggi, meledakkannya ke kejauhan. Dia benar-benar tercengang. Jelas bahwa kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, tetapi dia tidak jelas seberapa jauh lebih tinggi itu. Ini adalah wanita misterius yang kedalamannya tidak bisa dilihat. Lengan panjangnya bergetar, dan Siyi menghilang dari atas sajadah. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Satu langkah membawanya menjauh ratusan hingga ribuan zang saat dia berangkat dari istana. Ketika dia pindah lagi, dia melakukan perjalanan beberapa li, melintasi medan perang. Ketika langkah ketiganya menurun, dia sudah berada di gerbang gunung. Artefak magis dan kemampuan ilahi setiap orang diturunkan pada saat yang sama. Mereka semua dikirim ke tubuhnya, tidak ingin membiarkannya pergi. Wanita itu sepertinya tidak memperhatikan serangan ini dan terus melangkah keluar. Pakaian abu-abunya sangat luas. Ketika dia mengambil langkah keempat, dia langsung menghilang dari pandangan semua orang. Semua artefak berharga hanya mengenai udara kosong. Episode ke-395, dengan judul Raja Berusia 14 Tahun. Langsung ke dalam alurnya. Terlalu cepat, luar biasa. Semua orang di sana sangat terkejut. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia benar-benar dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui medan perang ini dan langsung mengeluarkan Siyi. Tidak hanya orang-orang di Danau Roh Iblis yang tercengang, bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa berkata-kata. Formasi kuno Danau Roh Iblis tidak menghasilkan efek yang tepat. Mereka tidak menghentikan tindakan wanita itu. Dia berada pada levelnya sendiri, menghindari semua simbol pembunuhan. Para ahli tertinggi di dunia luar tidak puas dengan hasil ini. Mereka terus terburu-buru dan membunuh dengan cara mereka masuk. Mereka akan berhasil, namun pada akhirnya, tubuh paling berharga diambil oleh orang lain. Cepat dan kejar. Seseorang berteriak dengan keras. Ini terlalu konyol. Semua orang telah membunuh jalan mereka ke Danau Roh Iblis, dan ada mayat di mana-mana. Namun di tengah jalan, wanita misterius semacam ini muncul dan membawa tubuh Siyi. Siapa yang mau menerima hal seperti ini? Banyak sosok mengejarnya, memasuki tanah terlantar yang tak terbatas. Namun, sosoknya sudah jauh. Kemana mereka akan pergi mencarinya? Wanita berpakaian abu-abu itu terlalu cepat. Dengan satu langkahnya, matahari, bulan, gunung, dan sungai seakan berbalik. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikejar oleh kecepatan manusia. Lengan panjangnya berkibar, dan dalam sekejap, dia menghilang dari batas cakrawala. Pegunungan dan puncak tak berujung naik turun. Ada beberapa ahli tertinggi yang menggunakan artefak berharga mereka untuk bergerak melalui pegunungan yang besar. Mereka seperti seberkas cahaya yang mengalir saat mereka melewati pegunungan dan sungai, tetapi tidak ada satu jejak pun yang dapat ditemukan. Dia menghilang begitu saja, benar-benar menghilang dari dunia ini setelah meninggalkan Danau Roh Iblis. Bukan karena kami tidak cukup cepat, melainkan karena dia terlalu cepat. Selain mempelajari teknik Kunpeng, hanya beberapa teknik lain yang bisa dibandingkan. Seseorang menghela nafas dan berkata, para ahli tertinggi yang bergegas semuanya sangat marah. Mereka ditinggalkan begitu saja dalam debu. Mereka benar-benar tidak mau menerima ini. Tentu saja, jika kita berbicara tentang siapa yang paling tertekan, maka itu adalah orang-orang dari Danau Roh Iblis. Siyi awalnya adalah benih mereka yang mereka harapkan, namun pada akhirnya, dia mati dalam pertempuran, jadi tubuhnya harus menjadi milik mereka. Namun ketika mereka melihat wanita itu membawa tubuh Siyi di depan mata mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Orang-orang ini sangat marah. Kedua belah pihak mengalami kerugian yang sangat besar, namun pada akhirnya tidak ada pihak yang menerima apapun.
Benar-benar contoh ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Para ahli ini semua mencari, tetapi tidak ada apa-apa di tanah terlantar yang luas. Wanita berpakaian abu-abu telah lama menghilang, membuat semua orang frustrasi dan kecewa. Ah, seorang ahli tertinggi tua meraung. Umurnya sudah singkat dan dia ingin mengamankan masa depan untuk dirinya sendiri, namun yang dia miliki sekarang hanyalah menahan kebencian. Ini yang tertua dari dua bersaudara Stone yang kita bicarakan. Itu adalah tubuh tertinggi yang hampir tidak mungkin ditemukan di dunia ini, namun ia lenyap begitu saja. Sesepuh lain dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan juga mengepalkan tinjunya. Sangat penuh kebencian. Sial. Di dalam danau roh iblis, kutukan terus-menerus terdengar. Para ahli tertinggi tua semuanya merasakan kebencian yang besar. Kebencian mereka semua ditujukan pada wanita misterius itu. Semua harapan dan upaya mereka sia-sia. Tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan apapun. Tidak lama kemudian, ahli tertinggi dari luar tempat ini mundur. Wajah semua orang di danau roh iblis pucat. Mereka hampir sepenuhnya musnah, namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mereka bisa menahan ini? Segera setelah itu, hasil dari pertempuran ini diumumkan ke dunia. Setiap wilayah gempar. Pertempuran besar di alam dewa kekosongan baru saja berakhir, namun danau roh iblis mengalami bencana besar setelah itu dengan banyak entitas tertinggi yang terlibat. Itu menciptakan badai keributan yang besar. Banyak orang sangat menyesal karena tidak terburu-buru untuk menyaksikan pertempuran danau roh iblis. Sangat disayangkan. Itu hanya satu hal setelah yang berikutnya di wilayah gurun. Wilayah ini tidak bisa tenang sama sekali. Serangkaian peristiwa yang terjadi terlalu mengejutkan, membuat semua orang terkejut. Hasil dari pertarungan Void God Realm antara dua saudara batu terungkap. Itu mengguncang seluruh dunia, Si Yi terbunuh, dan Si Hao mengklaim puncak. Dia menjadi satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun. Apa artinya menjadi yang tertinggi? Itu secara alami berarti hanya ada satu. Seorang individu yang tak tertandingi. Sekarang, bahkan tidak ada makhluk berdarah murni yang sebanding. Selama pertempuran itu, kinerja Si Hao setara dengan makhluk ilahi, cukup untuk menaklukkan rekan-rekan manapun. Di wilayah gurun, sulit baginya untuk bertemu lawan yang layak. Batu yang lebih besar telah mati, dan batu yang lebih kecil menjulang tinggi ke langit. Siapa yang bisa melawan dia? Inilah yang membuat semua orang menghela nafas dengan penyesalan. Bagaimana jika mereka meninggalkan wilayah gurun? Tidak ada yang bisa memastikan. Lagi pula, setelah pertempuran besar dua saudara batu, bahkan ada seseorang yang berani menantang perwujudan domain. Pasti akan ada gangguan besar di masa depan. Tahap tingkat dewa akan benar-benar muncul, dan hari ketika talenta hebat dari berbagai wilayah bentrok tidak terlalu jauh. Peri Yuechan dan penyihir itu luar biasa menakjubkan. Keduanya pasti akan berdiri di medan perang dan memandang rendah semua orang seusia mereka. Petik 2. Setelah itu, semua orang kemudian diingatkan tentang kekacauan yang akan datang di wilayah gurun. Mereka tidak bisa tenang sama sekali. Dunia berada dalam ketidaksepakatan, dan mungkin saja periode waktu yang sangat menakutkan akan datang. Namun, berdasarkan sejarah, ini adalah periode waktu yang menghasilkan ahli yang paling luar biasa. Masa-masa sulit ini adalah tempat munculnya bakat-bakat terbesar. Ini benar-benar masalahnya. Dunia luar sangat terguncang dan berteriak-teriak dengan suara berisik. Sangat disayangkan untuk kakak Stone. Dengan bakat alami seperti ini, cukup baginya untuk meremehkan dunia kuno dan modern. Namun pada akhirnya, dia mati sebelum waktunya. Surga benar-benar iri pada para jenius yang heroik. Petik 2. Kegelisahan yang timbul bahkan lebih besar dari yang diharapkan semua orang.
Sekte-sekte besar dan negara-negara kuno semuanya membicarakan tentang pertempuran itu. Selama ada pembudidaya, akan ada diskusi tentang hal ini. Adik laki-laki Stone terlalu tangguh. Sebelum pertempuran, hanya ada beberapa orang yang menyukainya. Mereka semua mengira bahwa dia secara inheren lebih lemah dan akan dibunuh oleh saudara batu yang tua, namun bagaimana itu berakhir? Mereka semua salah. Petik 2. Kudengar tidak hanya pria misterius itu yang ingin menangkap peri Yue-chan. Aku mendengar bahwa si adik batu juga ingin membawa paksa peri sekte pengawas surga kembali ke desa yang disebutnya. Petik 2. Dunia luar diaduk dengan aktivitas. Namun, saat ini, semua ini tidak ada hubungannya dengan si Hao. Ketika dia baru saja kembali ke Stone Village, seketika rohnya kembali ke tubuh fisiknya, dia meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya sangat sakit. Semua luka di alam Void God dibawa kembali ke dagingnya. Perasaan ini sangat aneh. Seolah-olah tubuhnya mengalami pertempuran hebat dan langsung mengalami kerusakan serius, membuatnya hampir pingsan. Ketika dia kembali, dia merasa sangat santai. Ketika dia bertempur dalam pertempuran besar, dia sudah hampir kehabisan energi. Saat ini, dia tidak bisa bergerak sedikit pun, dan bahkan sulit baginya untuk membuka matanya. Ini terlalu luar biasa. Little Hao menang. Orang-orang Stone Village bersorak kegirangan. Mereka semua sangat bahagia untuknya. Belum bisa tidur. Si Hao menggertakkan giginya. Dia dengan kuat menggerakkan jiwanya. Pertempuran ini sangat berbahaya. Dia menghadapi musuh yang sangat luar biasa dan hampir mati sendiri. Namun, manfaat yang dia terima juga luar biasa. Dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Dia mengeluarkan sajadah yang didapatnya dari sarang Kunpeng dan duduk di atasnya. Dia kemudian mulai mengingat dengan hati-hati setiap bagian terakhir dari pertempuran ini. Dia berada di perbatasan antara hidup dan mati saat dia bertarung melawan musuh yang seimbang ini. Dia tidak akan pernah bisa mengalami hal seperti ini secara normal. Ini adalah pertempuran terberat yang dia lakukan sejak dia lahir, jadi dia harus merenung dengan hati-hati dan perlahan mempelajarinya. Ketika semua orang di desa batu memahami situasi si Hao, mereka menghentikan perayaan mereka dan menciptakan suasana damai untuknya. Mereka menunggu dia untuk berdiri lagi. Begitu saja, si Hao memasuki kondisi yang menakjubkan. Dia tenggelam dalam pemahaman yang mendalam. Area di antara alisnya terus bersinar, dan semua jenis pola muncul di permukaan tubuhnya. Dia akan bangun dari waktu ke waktu dan meminum secangkir anggur setan kecil untuk menyehatkan tubuhnya dan mengobati lukanya. Lukanya sangat parah. Dia perlahan pulih saat memahami Dao, menciptakan kondisi penyembuhan yang aneh. Si Hao mempelajari Dao selama sebulan penuh, dan butuh waktu sebulan penuh untuk tubuhnya yang terluka pulih sepenuhnya. Ketika dia akhirnya bangun, dia berdiri dan memperhatikan bahwa dia telah mencapai tingkat sempurna dari alam ukiran. Dia benar-benar telah mencapai batasnya, dan kekuatannya telah meningkat dalam jumlah besar lagi. Saya belajar Dao selama sebulan, dan pemulihan saya juga memakan waktu 1 bulan. Si Hao benar-benar tercengang. Pertempuran ini telah melukainya sangat dalam, dan kerusakannya benar-benar parah. Namun, perjuangan hidup dan mati yang hebat semacam ini membawa peluang besar di dalamnya. Selama bulan pemahaman Dao ini, dia mengerti lebih banyak, hingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Lupakan tentang manfaat lainnya, hanya fakta bahwa ia pergi dari tahap akhir ke tingkat sempurna dari alam ukiran dalam 1 bulan adalah kecepatan kultivasi yang benar-benar mengerikan. Itu adalah kecepatan yang akan membuat semua orang sangat terguncang. Ah, Paman Hao bangun. Bocah kecil berlari dan berteriak dengan gembira. Ini terlalu bagus.
Little Hao baik-baik saja dan sembuh total. Desa itu langsung ramai. Semua penduduk desa bergegas dan menghela nafas. Mereka semua memiliki senyum di wajah mereka. Saya baik-baik saja. Saya telah membuat Anda semua khawatir. Si Hao sangat senang. Para penduduk desa adalah orang yang paling dia sayangi. Perawatan orang yang dicintainya membuatnya merasa hangat di dalam. Pertempuran hebat ini mengguncang seluruh wilayah gurun. Hanya pada saat inilah si Hao benar-benar rileks. Penduduk desa semua sangat senang, dan mereka merayakannya di sekitar api unggun malam itu. Semua jenis mangsa sedang dipanggang atau direbus, mengeluarkan aroma yang sangat memikat. Aroma anggur iblis kecil juga tercium di udara jauh ke kejauhan. Desa itu penuh dengan aktivitas. Semua orang sangat senang, seolah-olah mereka sedang merayakan hari libur. Si Hao tinggal di desa untuk sementara waktu, karena dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Dia harus mempelajari jejak ilahi. Cahaya itu telah dikumpulkan ke dalam tubuhnya. Hal-hal ini tidak diragukan lagi, menantang surga. Demi memahami Dao lebih jauh, si Hao meletakkan segala sesuatu yang lain ke bawah dan tenggelam ke dalam keadaan terisolasi, hampir memotong dirinya sendiri dari dunia luar. Jejak ini benar-benar muncul pada saat yang tepat. Setengah bulan kemudian, si Hao menggumamkan ini pada dirinya sendiri. Dia menerima keuntungan yang mencengangkan. Ini mungkin membantunya menerobos alam ukiran. Dia saat ini berada di level sempurna dari alam ukiran. Dia sekarang ingin menerobos jalan orang-orang di bawahnya dan mengambil langkah melampaui tingkat pencerahan tertinggi. Apa yang lebih cocok dari jejak dewa untuk ini? Jejak ini rusak dan tidak lengkap, tetapi sangat dalam. Mereka sulit untuk dipahami sepenuhnya di ranah kultivasinya saat ini. Namun, ini adalah jenis referensi. Jika dia hanya bisa memahami sebagian, dia akan menerima pencerahan tanpa akhir. Jadi sebenarnya seperti ini. Dia akan menerima manfaat setiap hari. Cahaya ilahi di dalam tubuhnya membentuk kuali, tungku, lonceng, mereka terus berubah. Pada akhirnya, mereka benar-benar mulai membentuk kunpeng. Dia sekali lagi mencoba menantang apa yang tidak bisa dia selesaikan di masa lalu. Jika dunia luar tahu tentang ini, mereka akan segera ketakutan. Bahkan di antara para tokoh tingkat Raja Mulia yang mempesona, tidak banyak yang melakukan kontak dengan domain mengubah cahaya ilahi menjadi simbol. Namun saat ini, si Hao benar-benar mengembangkannya lagi di dalam tubuhnya. Dia mengubah cahaya ilahi menjadi bentuk kunpeng, dan meskipun jumlahnya tidak banyak, itu cukup untuk memungkinkan kecepatan serangannya meningkat pesat. Satu hari mengarah ke hari berikutnya. Si Hao sudah tinggal di desa selama lebih dari setengah tahun. Dia sudah berumur lebih dari 14 tahun. Pada akhirnya, dia benar-benar menerobos batas alam ukiran, melampaui batas dasar alam ini. Dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri dan menyadari bahwa kekuatannya benar-benar meningkat dengan cepat, bahkan membuatnya terkejut. Tidak peduli siapa yang dia hadapi di masa lalu, selama mereka berada di alam ukiran, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Beberapa hari kemudian, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Dia mulai melampaui alam ukiran, karena tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di tingkat kultivasi ini. Dia mulai maju ke alam besar berikutnya. Suara Hong yang sangat besar. Dia melangkah ke alam yang berbeda. Sekarang, dia adalah raja bangsawan sejati, atau lebih tepatnya, dia bisa diberikan gelar raja. Seorang raja berusia 14 tahun, jika ini diumumkan ke seluruh dunia, itu pasti akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Bahkan jika ada beberapa di masa lalu, pasti tidak banyak. Usianya sendiri menempatkannya jauh di atas yang lain. Dia sekarang bisa memandang rendah semua orang seusianya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.